Halo sahabat semua, selamat datang di channel APD Media. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Anda mengakses channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan panduan awal atau langkah awal setelah kita membuka akun saham di RHB Sekuritas. Nah, banyak pertanyaan apa sih yang harus kita lakukan setelah kita mengisi formulir pembukaan akun saham gitu kan. Nah, pertama teman-teman setelah melakukan pengisian formulir akun saham baik secara online ataupun offline, langkah selanjutnya yaitu teman-teman menunggu hasil proses akunnya tersebut kurang lebih yaitu sekitar 7 hari kerja ya teman-teman, kurang lebih sekitar seminggu. Nah, itu sekitar seminggu teman-teman tinggal tunggu aja. Nah, sambil teman-teman menunggu proses akunnya jadi, silakan teman-teman mengajukan ke admin untuk dimasukkan ke grup sehingga teman-teman sambil menunggu akunnya tersebut bisa mengupdate informasi tentang saham yang akan kita pelajari ke depannya gitu. Nah, setelah teman-teman menyelesaikan semua proses pendaftaran, nah teman-teman ke depannya akan mendapatkan email. Nah, pada saat teman-teman berhasil mengisi atau sudah mengisi formulir pendaftaran secara online, nah, teman-teman akan mendapatkan email ini. Email yang paling pertama kalian dapatkan adalah email ini ya, teman-teman. Yaitu email RHB Tradesmart ID yang dengan judul First Registration. Nah, teman-teman akan dapat ini setelah teman-teman mendaftar akun secara online-nya gitu. Nah, coba kita buka isinya. Nah, di sini menjelaskan isinya yaitu kalian telah berhasil mensubmit data kalian ke website RHB atau submit data ke formulir online tersebut. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan rekening BCA mungkin itu udah full online ya teman-teman. Jadi nggak perlu print, print print fisik ya. Jadi tinggal tunggu aja. Tapi buat teman-teman yang selain menggunakan rekening BCA atau Panin, maka prosesnya dilakukan secara manual. Jadi teman-teman harus mengprint dokumen yang diberikan RHB yang ada di sini, yang ada di folder zip ini. Jadi ini untuk pengecualian yang teman-teman menggunakan rekening selain BCA dan Panin. Maka teman-teman harus memprint formulirnya terlebih dahulu yang ini. Silakan download, kemudian print semua. Setelah print semua, tinggal teman-teman tanda tangan formulir yang tadi di print dan dicek, di review ya teman-teman, dicek terlebih dahulu apakah sudah lengkap, apakah sudah ditandatangan semua. Setelah teman-teman melakukan penandatanganan semua pada formulir yang ada di sini, silakan teman-teman kirim formulir tersebut ke kantor RHB Pusat Jakarta gitu. Jadi ada dua metode. Jika teman-teman menggunakan rekening BCA atau Panin, maka akan diproses secara online, full online. Jadi semuanya serba online. Tapi kalau teman-teman menggunakan rekening non BCA dan Panin akan diproses secara manual, yaitu teman-teman harus memprint dokumennya secara mandiri yang dilampirkan pada email yang dikirim ini gitu. Teman-teman tinggal download file zip-nya ini. Setelah teman-teman download tinggal diekstrak aja dan print semua dokumennya. Oke. Nah, kedua, setelah itu teman-teman akan mendapatkan email seperti ini. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan email yaitu RDN ya, teman-teman. Nah, ini akan mendapatkan email RDN, informasi bahwa kita rekening saham kita udah jadi gitu. Jadi teman-teman sekarang tahap udah mulai maju gitu. Jadi teman-teman udah punya rekening sahamnya nih untuk mulai transaksi saham gitu, tapi belum punya akunnya. Nah, kita buka isinya seperti apa. Nah, teman-teman isinya seperti ini. Nanti teman-teman setelah mendapatkan email pertama, nanti email kedua akan mendapatkan informasi bahwa rekening kalian sudah jadi rekening saham ya teman-teman. RDN ini merupakan rekening saham yang nanti difungsikan sebagai top up dana teman-teman. Nah, ini harus diperhatikan atau disimpan ya data ini. Nah, ini rekening sahamnya, RDN account number ini rekening saham yaitu dari Bank BCA ini. Jadi teman-teman kalau top up dana, top upnya ke rekening ini gitu. Sebelum memulai transaksi harus top up dana dulu agar bisa melakukan transaksi jual beli kan gitu. Oke, selanjutnya setelah teman-teman mendapatkan email kedua, yaitu selanjutnya akan mendapatkan email yang berisi akun teman-teman, akun user ID, password dan PIN. Nah, kita cek di sini. Nah, nanti teman-teman akan dapat seperti ini. Nah, ini teman-teman silahkan ingat, yang paling utama teman-teman ingat yang di sini gitu.
Nah, setelah teman-teman mendapatkan 3 email ini, berarti teman-teman udah selesai. Proses pembukaan akun sahamnya di RHB Sekuritas sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu langkah selanjutnya teman-teman mendownload aplikasi sahamnya tersebut dari RHB Sekuritas, yaitu RHB TradeSmart. Kita coba masuk ke Play Store kali ini. Oke, kita masuk ke Play Store. Nah, teman-teman silakan di kolom pencarian ini ketik aja RHB TradeSmart. Kita coba pilih RHB TradeSmart, maka akan muncul. Nah, teman-teman di sini kan banyak pilihan ya, banyak aplikasi RHB yang lain. Nah, untuk menghindari salah install, teman-teman bisa membedakan yaitu install aplikasi yang dengan keterangan di sininya yaitu PT RHB Sekuritas Indonesia. Dari Indonesia, teman-teman. Kita yang pakai aplikasi yang ini. Patokannya yaitu ada keterangan deskripsi aplikasinya yaitu PT RHB Sekuritas Indonesia. Ini untuk akun trading sahamnya dari RHB yang reguler. Tapi teman-teman jika menggunakan syariah, install yang ini. Tapi di sini saya menjelaskan yang reguler dulu ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman ketemu aplikasinya, tinggal klik. Nah, setelah itu teman-teman download di sini. Nah, di sini saya asumsikan teman-teman udah paham ya cara mendownload aplikasi atau menginstal aplikasi gitu. Nah, setelah teman-teman berhasil mendownload dan aplikasinya udah terpasang di smartphone kalian, silakan sekarang buka aplikasinya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian langkah awal setelah teman-teman mendownload aplikasinya yaitu teman-teman login ke aplikasinya RHB TradeSmart ini dengan data yang dikirim lewat email itu. Nah, oke, kita coba login di sini. Nah, di sini terdapat user ID atau username dan password. Nah, untuk username ini yang dikirimkan lewat email teman-teman. Teman-teman bisa balik lagi ke emailnya ya. Nah, email ini teman-teman dimasukkan ke halaman login tadi gitu. Dan beserta passwordnya ya teman-teman. Tadi kan di bawahnya ada username dan di atasnya ada username, di bawahnya ada password. Nah, nanti dimasukkan ke sini semua. Nah, kita input. Username udah terisi, password udah terisi. Kita isi dulu. Nah, mungkin pada saat teman-teman pengguna awal aplikasi RHB TradeSmart, pada saat login pertama akan diminta perubahan password dan PIN, atau perubahan password aja sih kalau saya masih ingat. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja, nanti rubah password dulu pada saat pertama kali login, nanti akan diarahkan ke login seperti ini lagi, login awal lagi. Nah, setelah itu tinggal teman-teman login aja di sini. Tunggu sebentar hingga prosesnya selesai. Oke, sampai berhasil ya. Kita login, datanya jangan sampai salah. Kalau teman-teman salah, nanti bisa recovery error aja di sini untuk dikirim password dan PIN barunya. Nah, sukses ya, berhasil di sini keterangannya. Nah, kita udah berhasil login pertama kali di aplikasi RHB TradeSmart ini. First login, jadi penggunaan pertama, penggunaan awal. Nah, selanjutnya menu apa sih yang harus kita utamakan pada saat login pertama kali di aplikasi RHB, yaitu teman-teman masuk ke menu account. Nah, di sini yang tahap awal teman-teman yang harus perhatikan. Masuk ke menu account. Nah, teman-teman input PIN. Nah, setelah itu input dan oke. Jika salah, ulangi lagi PIN yang benarnya. Oke. Nah, jika sudah berhasil kita menginput PIN-nya, maka akan muncul data kita di aplikasi ini di menu portofolio ya teman-teman. Kita sedang membuka menu portofolio pada menu profile. Nah, teman-teman, selanjutnya apa sih setelah kita berhasil membuka menu portofolio? Yaitu teman-teman langsung menuju ke kolom nomor RDN BCA. Kenapa kita harus ke sini? Nah, di sini teman-teman, langkah awalnya yang harus dilakukan yaitu top up dana teman-teman. Melakukan top up dana ke rekening
saham kita, rekening investor. Jadi teman-teman setelah mempunyai rekening investor yang dikirim via email juga, dan di sini juga sudah muncul rekening investor kita. Ini rekeningnya akan muncul atas nama kita sendiri teman-teman. Jadi kita transfer dana ke rekening saham itu bukan ke rekening orang lain atas nama orang lain, tapi atas nama kita sendiri. Jadi lebih safety ya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman segera melakukan top up dana gitu. Setelah top up dana teman-teman tinggal nanti dananya akan update di sini teman-teman. Contohnya teman-teman top up dana 100.000, maka dananya akan update di sini gitu. Jadi, nah untuk cara top up dananya gimana? Untuk cara top up dananya sama seperti top up dana biasa teman-teman. Kalian transfer dana seperti pada umumnya gitu. Bahkan teman-teman bisa top up dana melalui OVO, GoPay dan e-wallet lainnya gitu, atau dompet digital lainnya gitu teman-teman. Yang penting tujuan top up dananya yaitu ke rekening saham kita ini gitu. Jadi untuk top up dana seperti biasa, nggak ada perbedaan gitu. Nah setelah itu teman-teman, setelah berhasil top up dana, saya akan jelaskan, maka muncul dananya di sini. Nah di sini, nah nanti kan bingung, setelah dana yang kita transfer masuknya kemana sih? Nah nanti masuknya ke sini teman-teman, ke RDN current. Bisa di sini nanti muncul dananya, dan di sini juga gitu. Nah akan muncul dana kalian yang sudah ditop up muncul di sini semua gitu. Oke teman-teman, penjelasan first login atau penggunaan awal pada saat kita pertama kali memulai menjalankan aplikasi RHB Trade Smart ini. Oke teman-teman, selanjutnya setelah itu teman-teman silahkan mempelajari yaitu cara transaksi buy sell sahamnya, yang bisa teman-teman lihat video tutorialnya di playlist channel APD Media ini. Silahkan cek teman-teman playlist APD Medianya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Jika ada pertanyaan, bisa kalian ajukan pertanyaan di kolom komentar video ini, atau bisa japri di jalur komunikasi yang tersedia. Oke, sampai jumpa. Salam sukses, salam investor.